Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib, juzuk 1 halaman 159. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Dan bermula salat itu mubtada pertama, sunanuha, bermula sunnah-sunnahnya salat, qabla dukhuli fiha, sebelum masuk dalamnya salat itu syai'ani, ada dua perkara. Ya. Jadi asalnya wasunanuha langsung, dan bermula sunnah-sunnahnya. Kan domirnya kembali terlalu jauh kan. Jadi syarah mentakdirkan as-salatu supaya domir sunanuha kembalinya lebih dekat. Wassalatu, dan bermula sholah itu, bermula sunnah-sunnahnya sholah, sebelum masuk dalamnya sholah itu syai'ani, dua perkara. Jadi kalam jadi dua jumlah, as-salatu mubtada pertama, sunanu mubtada kedua kan. Syai'ani khobar sunanu, itu jumlah mubtada khobar, jadi khobar as-salatu. Sunnah-sunnah sholat. Sebelumnya kita belajar tentang rukun sholat. Sekarang sunnah sebelum masuk ke dalam sholat. Memang dalam sholat disebut masuk. Masuk biasanya kan ruang gitu. Ini kan? Ada ruang baru kita masuk. Ini memasuki sholat. Apa makna memasuki sholat? Apakah sholat ada pintunya sehingga dimasuki? Kalau masuk berarti kan ada keluarnya, biasanya begitu ya. Jadi makna masuk dalam sholat di sini melakukan sholat. Sunnah-sunnah sholat sebelum masuk ke dalamnya, sebelum melakukannya. Jadi dukhul itu talabus, melakukan. Bisa juga disebut masuk, ada pintunya. Pintu sholat itu takbir. Maka pintu keluarnya salam. Ya, itu. Biasa bahasa Arab begitu. Syai'ani, dua perkara. Mana dua perkara itu? Al-azanu. Yang pertama azan. Azan. Jadi sebenarnya banyak faedah di dalam, penting itu. Tentang azan. Lihat di dalam kan. Qauluhu azan. Ya. Oh gini. Sekurang-kurang sunnah untuk azan, satu daerah harus menyebar azan itu di seluruh daerah tempat kita tinggal. Misalkan satu azan enggak mewakili semuanya, berarti harus dua azan. Di ujung desa satu, di ujung desa selatan satu misalkan, di ujung desa utara satu misalkan. Kalau besar banget desanya bisa 4 kan. Yang penting harus menyebar azan di seluruh desa. Kalau desa besar kadang enggak cukup satu, harus azannya 2 dan seterusnya. Nah itu. Azan itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Apa arti sunnah kifayah? Sama seperti fardu kifayah. Kalau fardu kifayah dengan dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain terlepas kan, yang dapat pahala yang melakukannya doang. Nah, kalau enggak dilakukan oleh siapapun dosa semua. Sunnah kifayah juga sama. Cuma ini sunnahnya. Sunnah dengan dilakukan oleh satu orang selesai semuanya. Nah, sunnah kifayah. Nah itu, sunnah kifayah itu banyak, antara lain azan. Kemudian menjawab orang bersin, tashmid namanya. Itu sunnah kifayah. Kita jamaah begini, ada teman kita bersin satu, alhamdulillah. Kan sunnah kita jawab kan? Dia baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah ya. Yarhamukallah apa yarhakumullah? Yarhamukallah. Rahimah yarhamukallah. Itu sunnah kifayah. Ada satu orang teman yang menjawab, yang lain sudah terwakilkan. Nah itu tasmid. Nah, tapi kalau kita cuma berdua sama teman, itu sunnahin namanya. Kan nggak ada orang lain, cuma kita sendiri kan? Sunnahin.
Kalau rame-rame namanya sunnah kifayah. Begitu juga apa lagi? Makan berjamaah membaca basmalah itu sunnah kifayah. Ada satu teman yang baca udah selesai. Cuma yang dapat pahala yang baca saja. Kita yang nggak baca nggak dapat pahala. Nah, itu banyak sunnah kifayah. Berkurban juga sunnah kifayah. Dalam satu rumah ada 5 orang dilakukan oleh 1 orang, udah lepas tuntutan dari yang lain. Ini tambahan ilmu kan. Mulai memberi salam. Kita pergi berjamaah rame-rame nih. Memberi salam kalau berjamaah sunnah kifayah. Memberi ya. Nah, udah itu aja kan. Tambahan. Azan. Jadi azan ada juga orang-orang menyebutnya azin atau ta'zin. Itu ada di dalam kan. Enggak apa-apa. Apa dalil azan? Nah, ini penting. Azan dalilnya apa sih? Atau kapan pertama kali azan disyariatkan? Nah, ini kita baca dikit ya. Qauluhu al-azan. Ini penting nih. Qauluhu al-azan. Wa yuqalu al-azinu wa ta'zinu. Ini ngaji di dalam nih. Ini baru ngaji wajuri namanya. Kemarin-kemarin Fathul Qarib. Nah, yuqalu dan dikatakan orang al-azinu wa ta'zinu. Boleh juga disebut azin dan ta'zin. Bizzalil mu'jamati fil jami. Bizzalil mu'jamah. Dengan zal yang bertitik. Mu'jamah bertitik. Dengan zal yang bertitik. Fil jami pada semuanya. Azan, azin, ta'zin. Ternyata ada zal yang bertitik, ada zal yang nggak ada titik kah? Apa zal yang nggak ada titik? Zal yang nggak ada titiknya apa? Dal namanya. Nah, kan gitu, dal. Muhmalah namanya. Dah. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Wal aslu. Asal di sini dalil. Bermula dalil padanya azan itu qauluhu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza nadaitum ila shalah. Bila engkau menyeru kepada salat. Nah, ini mananya idza nadaitum apabila engkau azan. Wa idza nadaitum ila shalah bila engkau menyeru kepada salat. Wa khabaru sahihaini dan hadis dari sahihaini. Biar tahu dalil adzan kan. Apa bunyinya? Idza hadaratis shalatu falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadaratis shalah. Bila hadirlah oleh waktu salat. Idza hadaratis shalah bila hadirlah oleh salat, falyu'adzin lam amar, amar gaib. Falyu'adzin, maka hendak azan untukmu lakum ahadukum oleh salah satu kamu. Falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendak azan untukmu oleh salah satu kamu. Nah, itu kalau kita lihat hadis ini amar sebenarnya. Azan jadi wajib kan? Wajib kifayah. Falyu'adzin, perintah itu. Maka hendak azanlah untukmu oleh salah satu kamu. Kelihatannya fardu kifayah. Tapi ada dalil lain menyatakan bahwa dia bukan fardu kifayah. Wal ya'ummakum akbarukum. Wal ya'ummakum, hendak menjadi imam, hendak mengimami akan kamu. Hendak mengimami akan kamu akbarukum oleh yang paling tua di antara kamu. Akbar paling besar, paling tua, bukan basar. Besar badannya bukan. Akbar itu besar umurnya. Abu Bakar Siddiq mana? Sakit? Izin? Ada di sini apa pulang? Pulang. Nah, itu. Wal ya'ummakum akbarukum, hendak mengimami akan kamu oleh yang paling besar di antara kamu. Ya udah. Cari teman-teman kita yang usianya paling di atas kita, itu yang jadi imam. Dah, satu. Yang kedua, hadis kedua. Wa khabaru Abi Dawud an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Wa khabaru Abi Dawud, dan khabaru atau kepada qauluhu ta'ala. Bermula dalil padanya azan itu khabaru Abi Dawud, hadis Abi Dawud an Abdullah dari Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih radhiyallahu anhu. Annahu, sungguhnya Abdullah itu qala berkata, ianya Abdullah. Nah, ini bagus cerita, ini cerita nih.
Asal muasal azan. Lamma amaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin naqusi. Manakala amara memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqusi dengan lonceng. Naqus lonceng. Yu'malu dibuat akan dianya lonceng. Liyudrabu bihin nasu. Agar dipukul dengannya lonceng. Dipukul dengan lonceng maksudnya bukan apa ya? Bukan. Rada aneh nih. Liyudrabu bihin nasu li jam'is shalah. Agar dipukul dengannya lonceng akan manusia. Dipukul dengannya lonceng akan manusia. Maksudnya dipukul lonceng agar manusia berkumpul. Itu kan. Liyudrabu bihi dipukul dengannya lonceng akan manusia li jam'is shalah untuk mengumpulkan shalah. Jadi awalnya Nabi musyawarah gitu dengan para sahabat. Gimana cara mengumpulkan orang untuk sholat? Ada yang bilang kita pukul lonceng. Ada yang bilang kita bakar api aja. Ya, lonceng jangan, itu mirip orang Nasrani. Kan ada lonceng gereja. Ada yang bilang kita bakar api aja. Api unggun gitu. Biar orang tahu, oh itu majusi. Ada yang bilang pakai trompet aja. Kita tiup trompet. Agar orang berkumpul. Oh itu perilaku Yahudi. Ya, trompet. Nah, tapi kisah di sini beda dikit nih. Jadi ketika Nabi menyuruh membuat lonceng katanya untuk mengumpulkan orang, ini kata Abdillah, tafabi wa ana naimun. Tafabi berkeliling dengan saya, tafabi mengelilingi dengan saya, wa ana naimun dan saya itu yang sedang tidur. Wa ana naimun padahal saya itu yang tidur. Waw hal itu. Wa ana naimun jumlah haliyah. Tafabi keliling dengan saya. Wa ana naimun padahal saya itu yang tidur. Oleh siapa keliling? Rajulun fa'il tofa. Oleh seorang laki-laki yahmiluna kusan fiyadih. Seorang laki-laki yang membawa ia akan lonceng fiyadihi di tangannya. Nah, ini kata Abdillah. Ketika Nabi suruh buat lonceng, ketika itu atau malamnya saya tidur bermimpi, saya didatangi seorang laki-laki yang bawa lonceng di tangannya. Fakultu lahu, maka saya mengatakan bagi laki-laki itu. Fakultu lahu, maka saya mengatakan baginya laki-laki, baginya rajul. Ya abdallah, wahai hamba Allah. Attabi'u hadan naqusa. Attabi'u, apakah engkau menjual akan ini nakus, ini lonceng? Nabi suruh buat lonceng. Dia mimpi ketemu orang bawa lonceng, kan pas banget. Nggak perlu dibuat, tinggal beli aja kan gitu. Atabi'u hadzan naqus, apakah engkau akan menjual ini lonceng? Mau nggak dijual? Ini dalam mimpi nih. Faqala, maka berkata ianya rajul tadi. Wa ma tasna'u bihi? Apa yang akan engkau buat dengannya lonceng? Ma tasna'u bihi? Apa yang akan engkau buat dengannya lonceng? Untuk apa lonceng ini? Nah, fakultu, maka aku berkata, nad'u bihi ila shalah. Oh, kami mengajak atau menyeru dengannya lonceng kepada sholat. Untuk manggil orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Faqala, maka berkata ianya rajul, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Awala, maukah tidak? Awala, apakah dan tidak? Awala, apakah tidak? Adulluka, aku tunjukkan kamu. Adullu, dalla ya dulu. Adulluka, aku tunjukkan akan kamu. Ala ma huwa khairun min dzalik, kepada sesuatu yang dianya sesuatu itu lebih baik dari demikian. Mau enggak saya kasih tahu yang lebih baik dari lonceng? Fakultu, aku berkata, bala, baik, mau. Bala itu huruf jawab kayak na'am. Bala, ya. Faqala, maka berkata ianya rajul, takulu, begini aja jangan pakai lonceng. Takulu, engkau berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ila akhiril azan, hingga akhir azan. Nah ini belajar azan dalam mimpi. Summa ta'akhkhara anni ghairu ba'id. Kemudian mundur ianya laki-laki, anni dariku ghairu ba'id, tidak jauh. Summa ta'akhkhara, kemudian mundur ianya rajul, anni dariku ghairu ba'id, tidak jauh. Kemudian laki-laki itu mundur. Summa qala, kemudian berkata ianya rajul tadi, taqulu idza qumta ila shalah. Engkau berkata apabila engkau berdiri kepada salat. Engkau berdiri maknanya apabila engkau mau iqamah.
Taqulu engkau berkata, idza qumta apabila engkau mau mengiqamah kepada salat. Allahu akbar ila akhiril iqamah, hingga akhir iqamah. Nah, ini ceritanya begitu. Saya ringkas saja, enggak kita baca semua. Kemudian manakala pagi hari, kata beliau, kata Abdillah ini yang sudah bermimpi tadi, saya datangi Nabi. Saya ketemu Nabi, kemudian saya ceritakan apa yang saya lihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Kemudian apa kata Nabi? Oh, innaha la ru'ya haqqin insyaallah taala. Itu mimpi benar. Insyaallah itu mimpi benar. Kemudian Nabi menyatakan, bangunlah kamu, sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpimu kepada Bilal. Biar Bilal yang akan menjadi muazzin. Fa innahu anda, karena Bilal itu suaranya lebih keras, lebih merdu. Nah, makanya nanti dianjurkan yang azan itu yang suaranya merdu, nah, yang suaranya keras. Nah, itu. Maka kata Abdillah, saya pun mengajarkan Bilal. Kemudian saya mengajarkan Bilal sekalimat demi satu kalimat. Nah, itu. Kemudian cerita berlanjut. Begitu Bilal azan, Umar bin Khattab mendengar di rumahnya. Beliau terburu-buru keluar sambil narik ridanya. Beliau juga berkata kepada Nabi, demi Allah, saya juga bermimpi mendengar kalimat itu. Nah, kan? Jadi ada beberapa sahabat yang bermimpi tentang hal yang sama. Nabi menyatakan lillahilham, bagi Allah segala puji. Pertanyaan, boleh enggak hukum dalilnya mimpi? Enggak boleh. Enggak boleh hukum dalam agama Islam dalilnya mimpi. Dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, kan gitu. Enggak ada mimpi. Kenapa ini azan dalilnya mimpi? Oh, awalnya mimpi, tapi berubah menjadi hadis Nabi karena Nabi sudah mengakuinya. Ya kan? Nah, jadi yang dalilnya bukan mimpinya, tapi hadis Nabi. Nah, itu. Kalau ada yang bertanya, kan? Gitu. Jadi muadzin pertama dalam Islam siapa? Bilal bin Rabah. Seorang budak dari Habsyi, kan? Dari Ethiopia, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Beliau muadzin pertama. Sesudah Nabi meninggal, beliau nggak pernah azan lagi. Nggak pernah azan lagi beliau. Ketika Nabi meninggal, Bilal bin Rabah keluar dari Madinah, pindah. Pada suatu hari sempat beliau kembali ke Madinah. Abu Bakar, dalam kisah di sini, Abu Bakar minta beliau untuk mengazan, azan kembali. Semua orang pengen mendengar azan beliau. Beliau azan. Ketika beliau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau nggak bisa melanjutkan azan. Ya, menyebutkan nama Nabi. Ada yang bilang sampai pingsan beliau, nggak kuat melanjutkan azan. Akhirnya azannya nggak selesai. Begitu ceritanya. Begitu cintanya beliau kepada Nabi. Nama Nabi aja nggak bisa disebut. Itu ceritanya. Menangis beliau. Jadi azan pertama kali disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Di Mekah nggak ada azan. Jadi azan pertama kali di Madinah. Nah, itu. Jadi azan itu perkara yang sudah maklum dalam agama. Bila ada orang Islam yang mengingkari kesunahan azan, itu kafir. Nah, itu. Kita nggak percaya azan ada dalam Islam, saya jadi kafir. Nah, udah gitu doang. Orang azan syaratnya Islam, mumayyin. Azannya harus seperti yang tertulis, beriring-iring antara kalimat azan. Nggak boleh melanjutkan azan orang lain. Nah, teman kita azan baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia misalkan ada kebutuhan, dia pergi kah? Kita datanglah, kita lanjutkan, kita sambung. Nggak boleh. Azan harus dimulai dari awal. Nah, itu. Itu lebih kurang begitu. Kemudian syarat azan juga harus masuk waktu sholat. Ini kenapa saya jelaskan? Karena di luar nggak ada nanti, penting. Harus azan dalam waktu. Nggak boleh azan jam 10. Kecuali azan subuh. Azan subuh boleh sebelum waktu. Karena azan subuh dianjurkan 2 kali. Ketika sahur kita azan sekali. Ketika masuk waktu subuh azan sekali. Jadi Nabi punya muadzin 2. Azan untuk sahur sekali. Mengingatkan orang ini udah sahur, kan? Nah, boleh di sini dipraktekkan. Jam 3 azan sekali, ya kan? Jadi orang udah siap-siap nih tahajud, ada yang mau puasa, kan? Puasa Dzulhijjah. Nah, kemudian azan sekali lagi pas masuk waktu subuh. Nah, itu. Jadi azan itu mesti laki-laki, nggak boleh azan perempuan. Perempuan azan boleh untuk dirinya sendiri, jangan didengari oleh orang lain. Azan harus laki-laki. Dah. Nah.
Udah. Banyak yang penting di sini. Kemudian sunnah adzan iqamah di tempat yang tinggi kalau perlu. Sekarang sudah diwakili oleh mikrofon. Nggak perlu lagi kepada tempat yang tinggi. Makanya dulu ada menara kan. Nah, sekarang udah ada mikrofon. Kemudian adzan itu menghadap kiblat. Kan gitu. Banyak sunnahnya. Kemudian melihat ke kanan 2 kali. Bukan 2 kali, sekali. Ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalahnya 2 kali, lihat ke kanannya sekali. Ketika membaca hayya 'alal falah, 2 kali hayya 'alal falah, sunnah lihat ke belakang sekali. Tuh. Makruh anak kecil azan. Sabiyin mumayyizin. Anak kecil. Kayak Ashraf misalkan. Ya kan? Ashraf kan udah mumayyid. Udah gede lah tahu, udah bisa cebok sendiri. Anak kecil tapi mumayyid makruh. Itu. Orang berhadas makruh azan, boleh. Orang azan nggak ada wudu, boleh. Orang berjunub pun boleh azan. Cuma makruhnya lebih kuat lagi. Habis azan dia pasti nggak ikut sholat ya. Habis mandi dulu kan gitu. Jadi makruh banget. Makruh. Boleh. Nah, gitu. Dah. Kemudian, ya, ini tambahan langsung pakai kilat ya. Penting nih. Mana tadi saya mau baca? Kemudian orang yang apa namanya? Orang yang mendengar azan sunnah menjawab azan kan? Udah maklum itu. Dah, lanjut. Wa huwa lughatan al-i'lamu, dan bermula dianya azan pada bahasa itu i'lam. Apa kalimatnya i'lam tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget kopinya. I'lam apa kalimatnya i'lam? Apa? Fi'il. Tanda fi'il ada alif. Ada alif lam itu. Wa huwa lughatan al-i'lamu. Masdar. Madinya apa? A'lama yu'limu i'lam. Apa arti i'lam? Memberitahukan. Wa huwa lughatan al-i'lamu. Dianya azan pada bahasa itu i'lam, memberitahukan. Memberitahukan apa? Masuk waktu sholat kan? Kalau secara bahasa. Ya. Lebih utama azan apa lebih utama jadi imam? Gimana kira-kira? Lebih utama azan atau lebih utama jadi imam? Ini sekaligus kita baca hukum kah? Belajar hukum biar paham. I'rab datang i'rab, gitu. Lebih utama mana? Azan apa jadi imam? Lebih utama azan daripada jadi imam. Kita ditawarkan jadi imam apa jadi muadzin? Jadi muadzin aja. Nah itu. Nah itu. Ada juga ulama yang bilang azan tambah iqamah baru lebih utama dari imamah, dari menjadi imam. Jadi imam kan risikonya rada besar. Ada tanggung jawabnya jadi sopir. Ya kan? Jadi sopir kita harus proses segala macam. Nah itu. Ya. Nah. Jangan lupa berdoa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah berdoa itu salah satu tempat terkabulnya doa. Ya, terkabulnya doa. Kita minta afiah, keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Yang penting antara azan dan iqamah baca berdoa. Atau Allahumma afini min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, syarrid dunya syarril akhirah, dan seterusnya. Nah, itu. Banyak dalil-dalil tentang kata Nabi orang yang azan itu yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Bukan panjang leher maksudnya. Yang paling banyak harapannya kepada Allah. Kemungkinan selamat besar karena dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ngajak sholat kan. Bahkan ada yang bilang setiap orang yang sholat gara-gara azan kita, pahalanya kita kebagian, kita jadi muazin. Nah itu kan banyak banget. Ada jamaah 150 di sini kan. Kita dapat pahala 150 santri kalau jadi muazin kan. Makanya rebutan jadi muazin. Di sini ditentukan apa rebutan? Bebas. Nah itu makanya duluan, ya kan? Jangan beri kesempatan ke orang lain.
Ya, ada hadisnya di al-muadzinu atwalun nasi anakan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, kalau enggak teliti enggak ketahuan di mana tulisannya. Nah, itu dah, udah. Kemudian wasyar'an. Dan dianya adzan pada syara' itu zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waktu sholatin mafrudatin. Dan bermula dianya azan pada syara' itu zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan. Naat. Zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan lil i'lami untuk memberitahu bidukhuli waktu sholatin, untuk memberitahu dengan masuk waktu salat mafrudatin, naik kepada salat yang difardukan. Jadi cuma salat fardu yang sunnah azan. Tujuannya memberitahu masuk waktu salat fardu. Nah, itu. Kemudian sesudah azan jangan lupa baca doa. Baca doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, biasa kah? Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Tahu kan? Tahu di qauluhu. Enggak ada di qauluhu, halaman 160. Pas di tengah matanya wa huwa lughatan al-i'lamu, lihat ke dalam, turun ke bawah dikit. Ya, summa yaqulu. Demo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris ke-15 dari bawah. Udah. Nah, ini. Ini kan kita pasti bisa baca walaupun kita gundul kan? Kenapa kita bisa baca? Karena udah sering menghafal. Kita pengennya yang nggak pernah kita hafal pun kita bisa baca. Baru dianggap bisa baca, kita gundul. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati fi'il amar ati sayyidana, berikan olehmu akan junjungan kami. Siapa junjungan kami? Muhammadan, Nabi Muhammad. Apa yang engkau berikan? Al wasilah, akan wasilah, wal fadilah, dan kelebihan, wad darajatar rafi'ata, derajat yang tinggi, wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi, berikan olehmu kepada dia atau bangkitkan olehmu akan Nabi akan satu tempat yang terpuji, maqamam mahmuda, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan akannya makam. Ini yang saya pengen baca. Zada ba'duhum, menambah oleh sebahagian para ulama. Kalau kita mau nambah nih doa nih, apa bunyinya? Wa auridna haudahu wa auridna haudahu, antarkan olehmu ya Allah akan kami haudahu, ke kolamnya Nabi. Ya. Wa auridna haudahu wasqina min yadihi syarifati, beri minum olehmu kepada kami min yadihi syarifati, dari tangannya Nabi yang mulia. Nah. Kan? Dari tangannya Nabi yang mulia. Syurbatan hani'atan mari'atan la nadba'u ba'daha abada. Wa auridna haudahu wasqina min yadihi syarifati syurbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abadan ya arhamar rahimin. Nah, itu aja doa. Arti cari sendiri ya. Nah, dah. Nah, itu doa azan. Tambahannya. Kemudian perlu tambahan juga. Ternyata sunnah azan itu bukan hanya untuk sholat. Bukan hanya untuk sholat. Sunnah azan seperti pada kuping orang yang sedang gundah. Ya, wal mahmum. Disunnahkan azan untuk bukan sholat. Kal azani fi uzunil mahmum. Azan pada kuping orang yang sedang gundah gulana. Nah, halaman 161. 161. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris 10 dari atas.
Yang penting-penting aja. Biar tahu nanti. Pulang kampung kan ditanya hukum. Ya. Waqat yusannul adzanu li ghairi shalah. Kadang-kadang disunnahkan akan azan untuk selain sholat. Kal azani fi udunil mahmum. Seperti azan pada kuping orang sedang sedih. Sedih dia, kita hibur dengan azan. Tapi suara kita harus bagus. Kalau enggak tambah sedih dia. Wal ghadban. Pada kuping orang marah, sedang marah-marah dia. Kita ademkan pakai azan. Wa man sa'a khuluquh. Dan orang-orang yang buruklah oleh akhlaknya. Ini ada orang-orang bandel, suka berantem mulu, diazanin. Diazanin di kupingnya. Walau bahimatan, sekalipun yang buruk akhlaknya itu kambing, bahimah hewan. Ada hewan bandel banget, lari-lari kan? Diazanin, tunduk dia insya Allah. Nah. Wa inda tadahumil jaisi, ketika berdesak-desakannya pasukan tentara berkecamuk peperangan. Wa inda tadahumil jaisi. Wa indal hariqi, ketika kebakaran. Kebakaran azan. Jadi tujuan azan begini, dulu nggak ada pengumuman dulu. Jadi kalau azan orang ngumpul, begitu ada kebakaran kita azan kan? Orang ngumpul datang bantuin. Mungkin logikanya begitu. Bantuin. Bukan nonton. Wa indal harik. Wa fi udunil masru', dan pada kuping orang kesurupan. Masru' kesurupan. Ada kesurupan jin kadang kan? Diazanin biar jinnya kabur. Wa kadza idza taghawwalatil ghailan. Demikian pula idza taghawwalatil ghailan. Apa makna taghawwalatil ghailan? Tasawwarat maradatul jin wa syayatin bi suratin mukhtalifatin. Menjelma oleh maradatu, oleh yang durhaka dari jin. Tasawwarat, menjelma oleh yang durhaka dari jin dan setan. Bisuarin mukhtalifatin, dengan bentuk gambar-gambar yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang orang bilang lihat hantu. Tapi saya nggak pernah lihat kan. Nggak tahu juga hantu itu gimana. Kan ada yang bilang yang lihat hantu lah segala macam kan. Di azan aja. Nah itu maksudnya. Ketika ada jelmaan, bentuk-bentuk tertentu yang kita takut mungkin, azanin. Nah itu. Bitilawati asma'in ya'rifunaha li'annahu yadfa'u syarahum, agar menolak keburukan mereka. Dah. Kemudian yang terakhir. Lompat dikit. Wa yusannul adzanu fi adzanil maulud al-yumna. Sunnah azan pada ketika lahir anak. Bayi baru lahir, azan di kuping kanannya dan iqamah di kuping kirinya. Anak perempuan sama, anak laki-laki sama. Azan di kuping kanan, iqamah di kuping kiri, supaya kalimat pertama yang dia dengarkan kalimat Allah. Nah, azan ini boleh juga digantikan oleh perempuan kalau ini. Kalau azan yang lain tadi syaratnya laki-laki kan? Kalau azan yang ini di kuping anak, sebagian ulama menyatakan boleh diazan oleh ibu bidan. Misalkan pas lahir nggak ada siapa-siapa, dipanggil ayahnya nggak ada, siapa-siapa nggak ada dokter laki-laki kan, boleh diazan oleh ibu bidan. Nah itu, azan kecil aja. Nah itu, kan penting juga kan, orang nanya dalil mana, kitab Bajuri ini ada nih. Ini, wal iqamatu aidan khalfal musafir, disunnahkan azan dan iqamah pula di belakang musafir. Makanya ketika jemaah haji mau berangkat biasanya diazan. Nah ini yang penting. Wala yusannul adzanu 'inda inzalil maiti al-qabra. Tidak disunnahkan akan azan ketika menurunkan mayat dalam kubur. Di kampung ada azan. Enggak disunnahkan di sini. Wala yusannu, ketemu kan? Tandain. Wala yusannul adzanu 'inda inzalil maiti qabran al-qabra. Ntar bilang di kampung enggak sunnah ini Bajuri begini. Nah, kita ilmunya baru Bajuri kan? Enggak tahu kalau kitab di atasnya. Tidak disunnahkan akan azan ketika menurunkan mayat dalam kubur. Khilafan liman qala bi sunniyatihi. Khilaf bagi orang yang berkata ya dengan sunnahnya. Hina izin ketika itu. Ada juga ulama 1-2 menyatakan sunnah azan ketika masuk mayat dalam kubur. Alasan beliau apa? Qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Qiyas bagi keluarnya dia dari dunia di atas masuknya dia dalam dunia. Ketika masuk dunia, baru lahir kan dia azan. Kata beliau ulama itu, ketika keluar dari dunia pun sunnah azan. Tapi ulama menolaknya, termasuk Ibnu Hajar membantahnya. Enggak sunnah azan. Dah gitu aja. Nah, ya.
Nah itu. Jadi semua adzan di atas disyaratkan yang adzannya laki-laki kecuali anak yang baru lahir. Boleh diwakili oleh ibu bidan. Itu aja kesimpulannya. Kayaknya udah selesai itu yang penting-penting ya. Ilmu tambahan. Lanjut. Wa alfaduhu musanna. Bukan musanna, masna. Bermula lafadznya adzan itu masna, dua-dua. Dua kali. Illa takbira awwalahu fa arba'un. Kecuali takbir pada awalnya adzan. Fa arba'un, maka bermula dianya takbir itu 4 kali. Wa alfaduhu, dan bermula lafadznya adzan itu masna, dua kali. Illa takbira, kecuali takbir awwalahu pada awalnya adzan. Fa arba'un, maka dianya takbir itu 4. Arba'un khabar. Wa illa tauhida akhirahu, dan kecuali tauhid akhirahu pada akhirnya adzan. Fa wahidun, maka 1. La ilaha illallah sekali. Allahu akbar 4 kali. Nah, ini baru sampai di kajian kemarin kan? Nah, yang mana pengen ditanyakan? Khususnya yang di luar dulu kan? Ini Arabnya. Mana kita tanya ini? Siapa kita tanya? Aidil. Kenapa baca takbirah Aidil? Illa takbirah. Wa alfaduhu masna illa takbirah. Kenapa takbirah? Kenapa? Ya, kalam tam lagi mujab kan? Wajib nasab ba'da illa. Udah benar. Wa alfadhu masna illa takbirah. Ya. Kiaman berarti. Baca ke depan dikrik. Wal iqamatu. Yang gede suaranya level 8. Sampai. Wal iqamatu ya masdaru. Wa aqamu summa biha zakirun maksudun bi'annahu yuqimu ila salati wa innama yusri'u kulli minat azani wal iqamati lil maktubati wa titik. Cukup. Nah, jangan panjang-panjang Ustaz Zikri, tenang aja ya. Wal iqamatu kita atas kepada azanu. Sunnah sebelum masuk ke dalam salat ada syai'ani 2. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wahya masdaru aqama, ini aqama yang benar tulisannya. Bukan qaimun kan, di kitab itu qaimun. Aqama. Wahya masdaru aqama. Dan dianya iqamah itu masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqaman mestinya kan? Kenapa ada ta? Aqama yuqimu iqaman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kenapa ada ta? Aqama yuqimu iqamatan. Kenapa? Kalau bisa jawab itu pulang. Libur seminggu. Kenapa? Udah pernah dijelaskan dulu. Waktu bina misal. Bina apa? Bina ajwaf. Ada spidol? Nggak ada. Aqama asalnya aqwama. Aqwama yuqwimu iqwaman. Iqwaman. Ada alif kah? Iqwaman. Sekarang waw juga dirubah jadi alif. Iqaman. Alifnya jadi 2. Alif masdar 1, waw dirubah jadi alif 1 kan? 1 alifnya dibuang, diganti dengan ta di ujungnya. Iqamatan. Nah, itu rahasianya. Aqwama yuqwimu iqwaman kan? Iqwa panjang. Sedangkan wawnya hilang, iqaman. Ah, waw juga boleh, waw dirubah jadi ta. Iqamatan. Enggak jadi pulang. Wahya masdaru aqama, dan dianya iqamah itu masdar dari aqama. Summa summiya biha dzikrul makhsus. Kemudian dinamakan dengannya iqamah akan zikir maksus.
Kemudian dinamakan dengannya iqamah akan zikir khusus. Ini salah kita memahami. Jadi zikrul maksus ini maf'ul sumiyah pertama. Dinamakan akan zikir khusus dengannya iqamah. Ada zikir khusus Allahu Akbar, la ilaha illallah kah? Yang cepat itu zikir khusus diberi nama dengan iqamah. Bukan iqamah yang dinamakan dengan zikir khusus, tapi zikir khusus disebut dengan iqamah. Nah, jadi itu, menjadi zikru itu naib fa'il sumiyah. Li'annahu yuqimu ila shalah, karena sesungguhnya zikir khusus tadi yuqimu, menggerakkan ia, menegakkan ia kepada salat, menegakkan ia, semacam membangkitkan kita untuk salat. Li'annahu, karena sesungguhnya zikir yang khusus itu yuqimu, mendirikan ia akan orang-orang ila sholati, kepada sholat. Dah. Nah itu. Yuqimu maknanya mendirikan, menggerakkan hadirin. Hadirin yang sudah lagi duduk-duduk habis sholat sunnah, dengan kita baca iqamah kita tergerak untuk melaksanakan sholat. Makanya disebut iqamah, mendirikan orang untuk sholat. Apa makna qad? Qad tanda fi'il itu. Fal fi'lu yu'rafu bi qad. Apa makna qad? Ada yang ada takrib, ada taklil, tahqiq. Oh bukan takrib, bukan. Tahqiq, taklil, takrib. Ya. Kalau tahqiq biasanya masuk kepada fi'il madhi secara umum tahqiq. Masuk kepada fi'il mudhari' taklil ya. Taklil. Ada juga kadang-kadang tahqiq juga. Tergantung siaknya. Tapi umumnya kalau qad masuk kepada fi'il mudhari' taklil kadang-kadang. Dan ada juga qad takrib. Nah, mana qad takrib? Dia apa ya? Merubah fi'il madhi jadi berzaman takrib. Fi'il madhi kan sudah terjadi. Tapi kalau ada qad kadang-kadang maknanya justru mustakbal. Hampir. Qad qamatis shalah. Sungguh hampirlah dilaksanakan sholat. Bukan qamatis shalah telah dilaksanakan sholat, kan belum, baru mulai. Nah, itu takrib. Qad qamatis shalah. Telah tegaklah sholat. Karena ada qad, hampir dekatlah dilaksanakan sholat. Itu takrib. Jadi fi'il madhi berubah zamannya. Jadi hal. Nah itu. Dah. Wa innama. Ya, wa innama. Dan hanya saja. Yushra'u kullun minal azani wal iqamati lil maktubati. Hanya saja disyariatkan akan tiap-tiap daripada azan dan iqamah lil maktubati bagi sholat fardu. Wa innama yushra'u, hanya saja disyariatkan akan tiap-tiap dari azan dan iqamah lil maktubati bagi sholat fardu. Sholat fardu saja yang sunnah azan. Kalau sholat sunnah enggak sunnah azan. Nah. Innama. Ma apa kemarin? Ma apa namanya? Innama ada ma itu. Ma apa? Inna huruf taukid nasab isim rafa khobar. Begitu ada ma dia enggak perlu kepada isim dan khobar. Apa namanya? Nama amanya. Ma zaidah. Zaidah apa? Zaidah kafah. Ma zaidah kafah. Perlu namanya. Ma zaidah kafah. Ma tambahan yang mencukupkan inna dari isim dan khobarnya. Inna enggak perlu kepada isim dan khobar. Kalau ada ma zaidah kafah. Innama. Berubah namanya hanya saja. Kullun. Kullun kan itu naib fa'il yusra'u. Kullun ada tanwin. Tanwin di kullun dimanapun ketemu itu ganti dari mudhaf ilaih yang dibuang. Sesudah kullun ada mudhaf ilaihnya. Dibuang diganti dengan tanwin. Asalnya innama yusra'u kullu wahidin. Kullu wahidin minal azani wal iqamah.
Hanya saja disyariatkan akan tiap-tiap satu dari azan dan iqamah. Jadi tanwin iwad dari mudhaf ilaih mahdhuf. Gitu. Nah. Dah. Apa lagi? Aman ya? Wa amma ghairuha. Adapun bermula selainnya. Selainnya maktubah. Ya. Wa amma ghairuha. Adapun bermula selainnya maktubah. Fayunadi atau fayunadalaha. Fayunada, enggak boleh yunadi. Fayunadalaha as-salatu jami'ah. Adapun bermula selainnya maktubah, selainnya fardu. Fayunada, maka dipanggilkan. Laha, untuknya selain maktubah, as-salatu jami'ah. Salat jamaah maksudnya. Salat-salat sunnah yang anjuran berjamaah. Seperti salat tarawih, mau salat istisqa, mau salat apa lagi? Yang sudah sunnah berjamaah. Untuk ngumpulin orang kita panggil as-salatu jami'atun. Pertama mubtada, yang kedua khobar. As-salata jami'atan, boleh juga. As-salata maf'ul berarti fi'ilnya kita takdirkan. Lakukan olehmu akan salat. Hal keadaan salat itu berjamaah. Jami'atan hal boleh. As-salata jami'atan. As-salata jami'ah. Salata boleh, salatu juga boleh. Jami'atan boleh, jami'atun juga boleh. Nah, itu. Udah. Ya. Apa coba? Gimana? Salat fardu, salat 5 waktu. Maktubah. Kalau maktubah lawannya nafilah. Maktubah salat fardu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Kitabam mauquta, kewajiban yang sudah ada waktunya. Yang gitu. Jadi kitabam maktuban, maktubah salat fardu. Nah. Sholat jenazah nggak dianjurkan apapun. Nggak ada sunnah as-sholatu jami'ah, sholat jenazah nggak. Jadi yang disunnahkan baca as-sholatu jami'ah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sholat tarawih, sholat istisqa, idul fitri, idul adha gitu. Sholat jenazah nggak. Tapi kalau perlu boleh. Kalau perlu juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada, kita lanjutkan. Tapi cukup lah. Kita baca tafsir lah. Coba lihat dulu yang Arabnya. Lanjut lagi. Tafsir kita baca jangan banyak-banyak, 2 ayat. Dia butuh waktu cuma 20 menit insyaallah. Lanjut lagi. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Dan bermula sunnah-sunnahnya salat. Ba'da dukhuli fiha, sesudah masuk dalamnya salat.
Syai'ani itu dua perkara. Syai'ani, mana Furkan? Kusyairi. Kenapa baca syai'ani? Kusyairi. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Bermula sunnah-sunnah salat. Sesudah masuk ke dalamnya salat itu syai'ani, dua perkara. Kenapa? Enggak ada kenapa kita baca syai'ani tasniyah. Kenapa baca syai'ani? Oh gini. Syai'ani rafa' nasab apa khafat? Benar, tasniyah juga benar. Cuma syai'ani kedudukannya rafa', nasab apa khafat? Kan i'rab 3 doang kan? Kalau bukan rafa', nasab, khafat. Syai'ani rafa'. Khafat apa rafa'? Rafa'. Makanya tanda rafa'nya alif, ya kan? Kita baca syai'ani pakai alif karena dia rafa'. Kenapa dia rafa'? Belum selesai. Kenapa dia rafa'? Karena khobar, mubtadanya sunanu. Sunanu kalimatnya apa? Apa? Enggak, mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar salim, muannas salim dan seterusnya yang isim mu'rab. Apa kalimat sunanu? Nah, dari makna paham kalau dengar makna. Wa sunanuha, dan bermula sunnahnya sholat. Sunnahnya ada pengulangan makna. Berarti tandanya jamak. Jamak. Nah, saya selalu memaknai kalau jamak itu pasti berulang. Kalau mufrad berarti artinya sekali. Nah, kalau jili. Wa sunanuha, bermula sunnahnya sholat. Sunnah berarti jamak kan? Mufradnya sunnatun, sunnatani, sunanun. Wa sunanuha. Nah itu. Dah. Jadi sunnah sholat sesudah memasuki sholat ada dua. Yang pertama at-tasyahudul awwalu. Tasyahudul awalu, tasyahud yang pertama. Wal kunutu fi subhi, dan kunut pada subuh. Nah itu. Pertama tasyahud awal sunnah ya. Tasyahud awal. Yang kedua al-kunutu fi subhi, membaca kunut dalam sholat subuh. Artinya fi i'tidalir raka'ati saniyati minhu. Fi i'tidalir raka'ati saniyati minhu, pada i'tidal dari rakaat yang kedua, minhu darinya subuh. Pada i'tidal dari rakaat yang kedua darinya subuh. Nah itu kunut. Wahwa lughatan ad-du'a'u, dan dianya kunut pada bahasa itu ad-du'a'u, berdoa. Kunut artinya berdoa. Berkunut artinya berdoa. Wahwa lughatan ad-du'a wa syar'an, dan dianya kunut pada syara'. Zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan. Zikrun makhsusun, zikir yang khusus. Wahwa, dan dianya zikir khusus itu Allahumma hdini fiman hadaita hingga akhirnya. Itulah kunut. Jadi kunut itu zikir khusus, yaitu Allahumma hdini fiman hadaita. Ini seolah-olah nggak boleh kunut dengan lafaz lain, karena beliau membaca wahwa, dan dianya zikir khusus itu Allahumma, seolah-olah mesti ini. Padahal enggak mesti. Setiap doa yang dalam doa itu ada doa dan puji, boleh jadi kunut. Tapi harus ada doa dan puji. Karena kunut itu separuhnya doa, separuhnya puji. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita, itu doa kan? Fa innaka taqdi, itu udah mulai puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, udah mulai puji itu. Jadi misalkan kita berdoa Allahumma ghafirli ya ghafur, udah boleh jadi kunut.
Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli doa. Ya ghafur puji. Wahai zat yang maha pengampun. Itu kan puji. Udah boleh. Atau kita baca ayat Quran yang ada doanya misalkan. Boleh. Rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nggak? Boleh. Jadi kunut. Nah itu. Cuma sesudah ayat itu kita berselawah kepada Nabi. Karena dalam kunut sunnah selawah kan. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Kita tutup. Selawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Ya itu. Ketika kunut sunnah juga angkat dua tangan. Angkat dua tangan. Kalau untuk meminta kebaikan. Kalau kita tambah doa. Kan ada juga kunut nazilah. Tahu kunut nazilah? Ketika kita ditimpa musibah, ditimpa bala. Harga-harga pada mahal. Atau terjadi wabah virus. Ya kan? Itu sunnah kunut nazilah. Cuma kunut nazilah itu bukan cuma dalam sholat subuh. Setiap sholat 5 waktu kan. Di rakaat terakhirnya, di i'tidal rakaat terakhir baca kunut nazilah. Baca doa. Sunat angkat tangan di semua kunut. Kalau minta yang belum ada, telapak tangan ke atas. Kalau sudah ada musibah pengen diangkat oleh Allah, telapak tangannya yang ke atas. Nih. Punggung telapak tangan ke atas, telapak tangan ke bawah. Tuh. Paham nggak? Kalau minta kebaikan kepada Allah, tangannya ke atas telapak tangan. Kalau pengen Allah mengangkat keburukan yang sudah ada, kita ditimpa virus corona kayak kemarin. Pengen Allah menghilangkannya, telapak tangannya ke bawah. Begitu dalam kitab Bajuri. Enggak sunnah mengusap muka sesudah berdoa kalau dalam sholat. Habis kunut wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Enggak sunnah muka. Kalau dalam sholat langsung turunkan tangan. Tapi kalau di luar sholat sunnah mengusap muka. Di luar sholat sunnah mengusap muka, enggak sunnah mengusap dada. Ada sebahagian orang mengusap dada habis doa. Maka enggak sunnah. Kata sini enggak sunnah. Kalau kita ada. Nah, gitu. Di qauluhu fi i'tidalin, ada? Qauluhu fi i'tidalir raka'ati saniyati minhu, ada? Di belakangnya dikit. Nah itu. Nah itu ada. Yusannu raf'u yadaini fil kunuti wa yaj'alu butnahuma li jihati samai 'inda talabi tahsilil khairi wa dhahrihi ma laha 'inda talabi raf'i syarri wa hakadha sairul ad'iyati wa la yusannu mashul wajhi aqbad du'a'i fi shalah bal al aula tarkuhu bi khilafihi kharijaha fa yusannu mashul wajhi la sadru walau kharijaha. Nah itu yang saya jelaskan di situ. Enggak sunnah mengusap dada, sunnah mengusap muka kalau di luar salat. Kalau dalam salat enggak sunnah mengusap muka. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita. Udah sampai itu dulu, nanti kita artikan besok ya. Penting ini kita artikan doa kunut per kalimatnya. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.